Setelah training Coach Wira, saya berubah. Baik, kembali bersama saya Coach Wira dan Pak Faisal di sini di podcast video Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Jangan bilang-bilang. Oke, baik Pak, kita lanjutkan lagi ngobrol kita. Nah, kalau tadi udah secara mental, mindset, kemudian fisik dan nutrisi. Nah, sekarang kalau menurut Pak Faisal nih, apa biasanya yang Bapak lakukan untuk bisa meningkatkan sebuah bisnis, Pak? Artinya baik dalam sisi penjualan. Kira-kira seorang Faisal ini apa nih strateginya yang biasanya dilakukan nih untuk bisa satu meningkatkan omset, penjualan, bisnis, hal-hal apa yang biasanya Bapak siapin nih untuk teman-teman supaya tahu nih? Iya, di awal-awal pandemi dari teman saya bilang baca buku Profesor Reinhard Ghazali Shifting Ya. Ya, jadi saya baca itu karena saya nggak mau jadi dinosaurus, Pak. Ya, iya, jadi akhirnya kalau orang yang nggak mau berubah, dia akan tetap di tempat, ketinggalan sama yang lain. Bayangkan kalau kita tetap nggak mau mengambil keputusan untuk nggak mau mempelajari WhatsApp, Instagram, Facebook, sekarang TikTok kan loh, Pak. Ya, jadi waktu teman saya dari Amerika sempat ada pulang ke sini, dia bilang, bro, lu masih Instagraman? Iya, di Amerika udah TikTokan, katanya gitu, Pak. Oh ya? Waduh, ya bukannya TikTokan joget-joget. Oh, itu yang kamu tahu. Di Amerika sekarang apapun di TikTok ada. Mau edukasi apapun, mau belajar saham, mau belajar marketing, jadi artinya, Pak, pertama saya buka mindset saya untuk update dengan situasi dan kondisi yang berlaku dan akan berlaku. Jadi saya bangun pagi, Pak, saya lihat sesuatu yang baru, saya mengucap syukur, ya saya dengan agama kita masing-masing. Napas gratis itu syukur banget loh, Pak. Berapa nih orang kesulitan cari oksigen kan? Dan banyak yang belum menyadari, Pak. Betul. Be grateful. Jadi betul-betul itu yang saya terapkan, bahwa bangun pagi saya duduk, Pak. Ya, tempat duduk Bapak itu tempat saya pagi-pagi itu, Pak. Semoga auranya ke sini juga. Setungkar, Pak. Jadi pagi di situ saya tidur, Pak. Jam 9 itu udah masuk kamar, Pak. Jam 10 itu udah tim saya udah tahu nggak bisa ngubungin Pak Faisal setelah jam 10 malam karena memang saya udah dalam dunia mimpi sudah. Jaga, karena kecukupan istirahat itu yang penting sekali, Pak. Jadi saya bangun pagi jam 4, setengah 5, jam 5 itu udah pasti biasanya sudah bangun, Pak. Udah bangun, ya udah saya duduk, saya bersyukur, saya update. Ya kadang saya lihat kayak podcast yang positif, motivasi, ya kehidupan spiritual gitu ya. Itu ngisi mindset kita selalu update, terus kita selalu belajar bahwa karena orang yang nggak mau belajar, orang yang merasa dirinya sombong itu kayak pohon merasa matang sebentar lagi busuk, Pak. Selalulah merasa hijau supaya tetap bertumbuh, Pak. Betul. Gitu. Jadi saya selalu update, berusaha belajar, Pak. Gitu. Yang pertama itu dulu, Pak. Terus karena kayak kemarin saya sempat kalau boleh saya nyebutin ya. Saya lihat podcastnya Deddy Corbuzier yang interview pemilik Tokopedia. Itu podcast 1,5 jam itu isinya daging semua tuh, Pak. Saya banyak catat, Pak. Ya banyak catat, saya pikir, ini gila. Terus nggak sadar saya catat, kalau orang Jawa bilang berbes mili itu kayak tersentuh gitu loh, Pak. Waduh, saya kok berasa ya mengucap syukur sih saya bisa sampai posisi seperti ini dengan bisnis seperti ini di usia saya segini gitu ya. Artinya saya melihat visi misinya William itu bilang buat untuk Indonesia, terus dia mau sahamnya dia
mau bagi ke karyawan, ke masyarakat, anaknya cukup nanti ada warisannya sini, terus dia selalu besarin lagi, ada investor luar negeri yang invest ke, artinya seorang anak muda yang nggak pernah naik pesawat terbang awalnya gitu ya, terus bisa punya bisnis global, bisa punya investor yang luar biasa. Betul. Visi misinya udah Indonesia, bahkan udah belum ada pengusaha IT yang bisa mendunia gitu ya, artinya pertama kali aja ditolak sama bank segala macam kan. Betul. Itu jadi isi dulu sini Pak. Pada waktu kita omongkan, aura kita selalu positif, apa yang kita ucapkan kepada tim juga selalu memotivasi. Karena kehadiran kita tuh bisa dihindari, bisa dirindukan Pak. Gitu. Terima WA, aduh dia lagi, aduh ya artinya ada toxic people yang kita harap kita nggak dihubungi gitu kan Pak ya. Tapi yang kalau kita selalu punya aura positif, selalu upgrade diri, kita selalu kehadiran kita aja kadang-kadang Pak di bisnis saya dipanggil Dedi Pak. Karena saya yang termasuk yang paling tua, karena dari awal Herbalife buka saya bergabung sampai sekarang. Ya mereka manggil saya Dedi. Ngelihat Dedi datang aja kayaknya masalahku sudah selesai sendiri. Kayak orang sakit ke dokter baru sampai di resepsinya kok udah sembuh gitu ya, merasa. Ada sugesti ya. Sugesti yang positif itu yang berusaha saya upgrade diri Pak. Spiritual life, family life, baru business life Pak. Jadi itu business life ini prioritas ketiga Pak. Kalau 1-2-nya belum bagus, ketiganya pasti suatu saat akan berantakan. Ada orang sukses Pak. Betul. Tanpa mempedulikan spiritual life-nya, tanpa mempedulikan keluarganya. Akhirnya dia sukses tapi keluarga berantakan. Anaknya nggak gitu. Itu juga nggak bisa dibilang sukses yang sesungguhnya Pak. Ya. Di dalam moto-moto saya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah menolong orang lain sukses Pak. Menolong orang lain sukses. Iya, kalau dia bisa lebih sukses dari kita dan menyebutkan nama kita pada waktu dia direkognisi gitu Pak. Itu kebanggaan tersendiri buat kita sekarang Pak. Artinya kayak Coach Wira menyebutkan setelah training Coach Wira saya berubah. Saya aplikasikan apa yang sudah diajarkan dari ini. Itu akhirnya itu punya kepuasan sendiri buat kita karena orang berubah Pak. Gitu. Jadi pada suatu titik Pak, setelah materi bukan menjadi tujuan hidup kita lagi, kan kita mau berbagi Pak. Ya, itu yang saya selalu membangun setiap pagi tuh, ya tunjukkanlah hari ini siapa yang saya bisa bantu gitu Pak. Ada satu komitmen Pak. Ya. Bangun pagi udah punya komitmen, saya mau bantu siapa hari ini. Kan bersyukur dulu supaya saya dipakai sama yang di atas untuk bisa membantu orang lain. Salurannya ya, betul Pak. Kayak Coach Wira kan di training kan selalu begitu, dan saya amazed loh, artinya energi dari Coach Wira, kan saya pernah mengikuti seminar Coach Wira tuh selalu kok 2 jam nggak berasa, nambah lagi dong gitu, artinya karena interaktifnya segala macam. Karena memang yang saya lihat adalah kalau kita melakukan pekerjaan kita dari passion kita yang dari dalam, bukan untuk untung gua berapa, jamnya berapa, tambah 5 menit berapa misalnya, bukan cuman itu, artinya apa yang kita lakukan tuh all out Pak. Nama di dalam bisnis juga begitu, dalam pandemi seperti itu. Jadi tips saya sekarang kalau Anda sudah sukses, berbagilah. Kalau belum sukses, jangan menyerah Pak. Gitu, bangun lagi. Nggak apa-apa jatuh 10 kali. Asal bangun 11 kali. Iya, ini berapa kali jatuh nih kita di Bali nih, PPKM ini. Tapi jangan menyerah. Usul saya teman-teman, jangan menyerah. Iya, karena yang mau datang ke Bali itu nungguin itu udah banyak banget Pak. Banyak Pak. Begitu dibuka aja Begitu buka udah registrasi udah penuh. Jadi harapan masih ada, sukses itu selalu ada di tangan kita. Bukan di tangan orang yang tidur di sebelah kita juga bahkan. Betul. Ya, kadang kita suami istri kan punya talenta masing-masing. Apa yang kita lihat mungkin istri kita nggak lihat. Jadi kadang kita sampaikan berdebat Pak. Artinya jangan sampai apa yang kita impikan ini menjadi perdebatan. Tetap hargai suami atau istri, tapi tetap kejar impian kita. Setuju. Gitu.
biasa ya. Jadi kita simpulkan sekarang. Silakan Pak. Jadi yang pertama, jadi teman-teman harus memiliki dalam mindset ada dua. Satu yang namanya fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Nah, Pak Faisal menerapkan growth mindset dengan membuka diri, belajar hal-hal baru, dunia sosial media. Terus tadi disebutin TikTok ya, karena di Amerika it's not about dancing lagi, jogging-jogging gitu, tapi a lot of thing ada di sana. Jadi teman-teman jangan lagi kalau melihat orang TikTokan itu skeptis kayak gitu. Justru harus berpikir sekarang ya Pak. Iya Pak. So dari TikTok nih saya bisa ngapain nih? Apa yang bisa saya kontribusikan? Apakah bisnis? Apakah sebuah transformational education? Nah itu yang teman-teman harus pikirkan. Contoh begini, kalau saya mau lebih dalam Pak ya. Sekarang kalau teman-teman kita di hotel yang dirumahkan itu dia nggak ada pekerjaan, saran saya nih buat teman-teman, kalian bisa membuat sebuah buku tulisan tentang keahlian kalian. Kalau bisa dalam bahasa Inggris dan you sell seluruh dunia. Jadi itu bisa mendapatkan sebuah penghasilan. Daripada kita selalu toksiknya mengeluh, aduh ini pariwisata mati gitu ya. Jadi kalau Anda levelnya apapun skillnya bisa ditulis dalam sebuah buku. Kalau buku mungkin terlalu panjang dibuatlah e-book, nah itu dijual, harganya murah-murah aja. Sekarang kan volumenya. Kalau orang semuanya interest, jadi nggak hanya pekerjaan di hotel, mungkin Anda punya passion, skill, keahlian, tulis semua, jadikan sebuah buku, atau bahkan di backup, dibuatkan yang namanya audio, sehingga orang yang nggak suka baca masih bisa dengerin audio dari skill yang Anda miliki. Ingat, Tuhan memberikan kita setiap keunikan yang berbeda, keahlian yang berbeda. Jadi kita harus gunakan, manfaatkan. Nah, tadi Pak Faisal membuka diri, kemudian bersyukur, the power of gratitude. Ini penting sekali. Kita seringkali merasa menjadi tidak memiliki apa-apa ketika kita terlalu jauh membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi rasa bersyukur kita kurang. Misalnya kita nih lagi naik sepeda nih, naik motor misalnya. Terus ada yang salib tuh, motornya lebih bagus. Nah di situ kita langsung merasa, wah motor dia baru bagus tuh, dia saya jelek. Jadi gratitude-nya udah hilang gitu. Nah saran saya itu kita harus benar-benar menikmati dulu, karena di fase ini inilah yang paling cocok, yang harus kita nikmati. Karena kalau dikasih yang lebih bagus mungkin yang kayak tadi Bapak bilang bisa berantakan tuh, karena fondasinya bukan dari spirituality, family, and business. Kalau ketiga kan bisa hancur. Jadi teman-teman pastikan satu, setiap pagi kata Pak Faisal yang bisa kita terapkan bersama, bersyukur, membuka diri, dan beliau masih membaca buku. Bayangin itu, membaca buku. Pertanyaan saya adalah, buku apa yang Anda baca terakhir? Coba dicek. Minggu lalu baca buku nggak? Bulan lalu baca buku nggak? Kalau enggak, Anda nggak bertumbuh. Ya, Anda nggak bertumbuh. Nah, ketika Anda menghadapi masalah hidup, Anda sering stuck karena resources, sumber daya di dalam diri Anda itu habis. Karena nggak pernah dikasih lagi. Kenapa nggak bisa bertumbuh? Karena nggak pernah dikasih. Kalaupun dikasih, Pak, itu biasanya orang nutup. Merasa sudah tua, kayak pohon tadi Bapak bilang, kita harus hijau. Kalau yang udah masak jatuh, udah busuk. Jadi teman-teman penting sekali. Tips dari beliau ini bukan sesuatu yang teman-teman harus baca dari sebuah buku, tapi merupakan pengalaman praktis dari Pak Faisal yang tadi disebut Daddy ya dalam bisnisnya ini yang 23 tahun Pak ya. Iya, Pak. Udah sangat luar biasa sekali. Dan ini mungkin bisa menjadi sebuah peluang nih buat teman-teman, daripada terus misalnya kita mengeluh ya. Ini kalau mengeluh Pak, kita ulang-ulang, self talk kita ini, suara batin kita akan membuat kita menciptakan gambar mental kita semakin negatif. Karena keluhannya negatif, gambar mental kita semakin negatif. Dan gambar mental yang negatif itu menciptakan yang namanya belief system. Kita yakin banget bahwa kita ini menjadi victim dalam hidup ini, menjadi korban gitu. Akhirnya rasa bersyukurnya hilang lagi Pak. Nah, jadi penting sekali ya teman-teman, udah dikasih tipsnya, rajin-rajin baca buku. Jangan bilang gini, kadang-kadang Pak, ada orang bilang, saya nggak ada waktu baca katanya. Saya sering kasih jawaban Pak, kalau ada orang gitu. Gimana? Kemarin buka Facebook nggak? Itu kan baca. Ya, buka Instagram nggak? Baca gitu. Cuman yang perlu kalian buat itu adalah yang kalau contoh tadi, what is your vision? Tujuannya ngapain nih kayak gitu? Kok tujuannya nggak jelas, pastilah di sosmed itu nggak jelas arahnya.
Tapi kalau misalnya nih saya mau jualan produk nih, minuman ini misalnya apa nih, teh jahe ya misalnya, teh jahe dari Herbalife. Saya tujuannya jelas mau jualan. Berarti saya tidak cukup hanya percaya diri saja bisa sukses, tapi saya harus prepare diri saya. Kayak tadi mindset misalnya Pak ya, mentalnya, bagaimana membangun sebuah kepercayaan ke diri sendiri sebelum ke orang lain. Dan rasa bersyukur itulah yang membuat ketahanan yang kuat Pak ketika kita menghadapi pasang surut dalam perjalanan ini gitu kan. Nah jadi teman-teman sekali lagi di masa pandemi ini sambil di rumah nonton-nonton mungkin santai, jangan mencatat semua apa yang dibicarakan dalam sebuah sesi seminar ya oleh seorang pembicara atau motivator. Teman-teman nggak perlu mencatat semua, slide-nya itu nggak perlu dicatat. Saran saya adalah apa insight yang Anda temukan ketika mengikuti sesi itu, itulah yang harus Anda catat. Misalnya tadi Pak Faisal mengatakan pagi-pagi bersyukur sesuai keyakinan, berdoa sama Tuhan, misalnya membaca buku. And then check yourself, Anda baca buku nggak pagi-pagi? Anda nggak bersyukur nggak? Lupa nggak? Itu ya, oh iya saya nggak pernah bersyukur nih, saya nggak pernah baca buku. Itu yang paling penting dicatat, bukan materi seminarnya, bukan materi yang disajikan gitu. Karena untuk menciptakan mantra hati ya, manajemen transformasi harapan dan tindakan, kita butuh insight-nya dari Pak Faisal. Oh Pak Faisal ternyata sesukses beliau masih baca buku. Gua belum sukses, nggak baca buku, nggak berterima kasih. Itu yang teman-teman harus catat ya. Ikuti polanya, lebih terbuka, kemudian Anda harus tahu prinsipnya, bangun dulu spiritualitas yang bagus dalam diri kalian supaya kalau berbisnis itu bisnisnya yang halal, yang benar, mulia, tidak merugikan orang, tidak menipu orang, gitu kan, landasan spiritual. Supaya juga kedepannya punya visi untuk berbagi ke banyak orang. Tadi udah dikatakan sukses kita adalah ketika bisa membantu orang lain sukses. Yang kedua family, nah itu catatan dari Pak Faisal. Keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia akan mendukung kesuksesan Anda. Meskipun tadi dikatakan ada sedikit sudut pandang yang berbeda, karena teman-teman kita ini butuh orang lain untuk melihat diri kita. Bahkan kita sendiri nggak bisa melihat 100% kan Pak ya. Saya butuh Pak Faisal untuk melihat apa yang tidak bisa saya lihat, sehingga Bapak memberikan satu feedback. Nah makanya ketika orang memberi feedback, Anda jangan marah, jangan sensi. Itulah part dari diri kita yang kita tidak bisa lihat. Jadi malah bersyukur kalau ada orang kasih input. Itu dari saya ya. Jadi semoga teman-teman di masa pandemi ini, kalau Anda tertarik untuk melakukan sesuatu atau memulai bisnis, Anda boleh tulis di komen. Jadi kita bisa membangun sesuatu nih. Ya, kalau perlu saya ngobrol lagi sama Pak Faisal, kita buat sebuah komunitas buat teman-teman yang setuju. Kita akan bentuk komunitasnya untuk kebaikan kita bersama. Tidak hanya di masa pandemi ini, bahkan di masa-masa yang akan datang, kita perlu sebuah ketahanan mental, mindset, ekonomi yang bagus, sehingga barulah kita bisa menuju kepada landasan spiritual yang lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Karena saat ini Pak banyak juga cukup banyak ya yang tadi kita sebut beralasan. Alasan. Jadi cukuplah beralasannya, udah selesai. Ya harus mulai bangkit. Kalau saya sering bilang bisa Pak. Bisa itu singkatan dari B itu adalah bangkit. I-nya itu impian. Apa impian kamu, imajinasi kamu. S-nya itu kamu harus punya strategi. Apa strateginya? A-nya action. Nah, jadi harus bisa. Teman-teman ya bisa. Jadi bangkit, impian, strategi, action. Nah, itulah cara bagaimana kita bisa menghadapi pandemi ini. Yang terpenting kemampuan berkomunikasi kepada diri sendiri pertama kali sebelum ke luar diri kita. Karena kalau komunikasi ke dalam ini udah jelek Pak, itu yang sering saya jumpai ketika memberikan sesi coaching. Ada orang selalu merasa saya nggak beruntung coach, saya sering ini. Nah, self talk Anda itu sudah negatif. Ini yang harus di-upgrade dulu, harus dibenahi supaya outputnya menjadi benar. Jadi saya rasa kesimpulan untuk sesi pertama ya. Iya Pak, siap. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi nanti siap, untuk memberikan tips-tips khususnya nanti lebih ke produk-produk kesehatan yang kita bisa konsumsi untuk orang-orang yang suka olahraga. Dan siapa tahu ada yang suka bersepeda, bisa kasih komen juga, kita bisa bersepeda bareng nanti ya, membuat sebuah komunitas yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi kita juga sehat secara mental kita. Karena dua ini adalah landasan menuju spiritualitas yang lebih baik, dan disitulah tercipta keharmonisan
antara teman-teman kita, Betul. lingkungan kita, Betul. masyarakat, dan kepada Tuhan itu sendiri. Siap. Oke, terima kasih Pak Faisal atas Iya, waktunya. matur Kita suksema. akhiri di sesi podcast kita ini dan kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Salam Mantra Hati, Manajemen Transformasi, Harapan dan Tindakan. Jangan bilang-bilang.